sebuah bangunan peradaban yang dihasilkan dari akidah Islam itu adalah seperti ini, bahwa akidah Islam itu adalah kesadaran atau pemikiran yang mendasar tentang kehidupan ini itu hakikatnya apa, sampai seseorang itu bisa mendudukkan dia, alam semesta, dunia, kehidupan ini tuh ada penciptanya yaitu Allah. Nah, dari keyakinan bahwa Allah lah yang ada di balik ini semua, maka kemudian membuat kita juga paham bahwa Allah itu telah menurunkan seperangkat aturan termasuk untuk mengatur kehidupan kita, dan itu melahirkan pengaturan-pengaturan yang sifatnya cabang untuk mengatur seluruh kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Kalau saya gabungkan dengan penjelasan dalam kitab yang lain begitu ya, bahwa yang namanya peradaban atau mabda itu adalah akidah akliyah yang basiku anhanidom, pemikiran mendasar yang bersifat rasional yang kemudian terpancar darinya itu nidom. Nidom itu adalah seperangkat peraturan kehidupan, dan di dalam kitab yang sama juga disampaikan. Maka itu kalau kemudian mau kita kayak klasifikasi begitu ya, dia juga berisi tidak hanya konsep. Jadi tidak hanya pemikiran-pemikiran yang sifatnya teori atau konsep. Bagaimana sih kalau kemudian ketika ada orang melakukan pencurian, konsepnya itu seperti apa? Tidak hanya konsep, tapi juga metodenya. Kalau misalkan mau membuat orang itu menjadi kapok atau jera untuk tidak melakukan korupsi misalkan, agar mereka kemudian mau menutup aurat, agar mereka kemudian tidak melakukan zina, itu kalau memang ada konsep bahwa itu adalah terlarang, itu adalah haram, lalu bagaimana untuk membuat itu terterapkan sehingga orang kemudian tidak melakukan itu, jera untuk melakukan itu, dan mendidik orang-orang lain itu tidak melakukan itu, tercegah melakukan itu? Gimana? Ternyata ada metodenya, ada metode penerapannya, ada metode untuk menjaga penerapannya, dan bahkan ada metode untuk menyebarluaskannya. Maka di situ kemudian kita mengenal, kalau sebagian ulama mengklasifikasi bahwa bangunan peradaban Islam itu adalah ada akidah, ada syariah, yang kemudian nanti dalam penampakan yang melekat pada amal itu adalah ada sifat-sifat tertentu yang disebut sebagai akhlak gitu ya. Maka kemudian mereka mengatakan bangunannya, kalau di kitab ini dikatakan akidah, syariah, akhlak gitu ya. Nah, di kitab yang lain itu kemudian disampaikan bangunan peradaban Islam itu meliputi ya konsepnya. Konsep itu berarti akidah termasuk di dalam konsep itu. Lalu syariah yang berbicara tentang konsep mu'alajah muskilahnya, konsep solusi persoalan kehidupannya, dan juga ada syariah yang berbicara tentang metode penerapan dan penjagaan dan penyebarluasannya. Nah, maka di situ dia memiliki fikroh dan juga toriko, memiliki konsep dan juga metode. Nah, ini adalah gambaran secara singkat tentang bagaimana bangunan peradaban Islam. Nah, ini secara bagian yang lain begitu ya. Jadi akidah itu yang kemudian gampangannya hari ini itu meliputi ada beberapa arkanul iman yang itu kemudian harus kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun. Itu akan melahirkan pengaturan-pengaturan yang akan menjadi solusi persoalan kehidupan untuk seluruh aspek gitu ya, baik itu masalah ibadah, masalah budaya, kesehatan, sosial, politik, dan seterusnya. Dan penerapannya pasti membutuhkan institusi politik untuk menerapkannya, pelaksanaan syariahnya. Yang kalau kemudian kita mengenal dalam Hasanah Saqafah Islam itu dikenal sebagai Darul Islam atau Khilafah Islamiyah.